Halo teman-teman, sebelum kita membuat pola, pentingnya kita tahu apa itu pola dasar. Pola dasar adalah pola yang masih asli, belum mengalami perubahan atau disebut masih natural. Pola dasar merupakan sebuah prototipe dari sebuah rancangan busana. Ukuran sebuah pola merupakan ukuran asli dari busana yang hendak dibuat. Seperti yang kita ketahui, jenis pola dasar dalam membuat busana ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama pola konstruksi. Pola konstruksi merupakan pola dasar yang dibuat sesuai dengan ukuran tubuh model. Untuk membuat pola konstruksi, ada 3 jenis teknik, yaitu pola draping, pola yang digambar di kertas, draping atau flat pattern, dan pola kombinasi, yaitu draping dan drawing. Yang kedua ada pola standar. Pola standar merupakan pola busana yang menggunakan ukuran standar busana, seperti S, M, L, atau XL. Yang ketiga ada pola cetak. Pola cetak merupakan pola yang dibuat dengan menjiplak pola yang sudah siap dengan ukuran dan model yang telah ditentukan. Macam-macam metode pembuatan pola dasar. Yang pertama ada pola dasar C.H. Meinink berasal dari Belgia. Kemudian pola dasar Koppenskeers berasal dari Jerman. Kemudian ada pola dasar Karman yang berasal dari Belanda. Pola dasar Dankerts juga berasal dari Belanda. Pola dasar Soen berasal dari Jepang. Pola dasar Bunka juga berasal dari Jepang. Dan pola dasar dressmaking berasal dari Jepang. Di sini kita akan mempraktikkan salah satu metode tersebut, yaitu metode dressmaking. Metode dressmaking merupakan metode membuat pola yang berasal dari Jepang. Dressmaker juga Queen. Majalah dressmaking pertama terbit pada tahun 1949. Pola dressmaking adalah salah satu jenis pola dasar konstruksi datar yang mempunyai lebih dari satu kupnat. Lipit kupnya berada pada bagian sisi dan pinggang. Pembuatan pola sistem dressmaking diawali dengan menggambar badan belakang. Badan muka terpisah, badan belakang dan badan muka mulai konstruksi dari leher. Metode dressmaking memiliki kelebihan. Yang pertama, lipit cup cukup untuk orang kurus dan sedang. Dan letak lipit cup langsung ada di sisi tempat yang umum dipakai. Yang kedua, hasil baju dari pola konstruksi ini cukup baik, kecuali untuk orang yang lingkar badannya besar, ruang untuk buah dada kurang. Yang ketiga, untuk blouse, semua size baik model baju, sak, longgar, atau lurus. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang sudah tertera. Kemudian, buat pola dressmaking dan membuat pola belakang terlebih dahulu. Di sini kita membuat dengan skala 1/4. Pertama, tarik garis bersiku mulai dari titik A ke B 1/6 lingkar leher plus 0,5. Lingkar leher 36/6 plus 0,5 sama dengan 6,5. B ke C panjang bahu, yaitu panjang bahu 12. Kita tandai titik C. Dari titik C, turun 6 cm, kemudian tarik garis bantu titik D, lalu hubungkan garis B ke D. Tentukan panjang bahu pada garis B ke D, kemudian tandai titik E. A ke F turun 1 cm. Garis F ke G 1/2 panjang punggung plus 1 cm. Panjang punggung 37/2 plus 1 sama dengan 19,5. Tandai titik G. F ke H panjang punggung yaitu 37. Untuk titik lebar muka F ke I, panjang bahu yaitu 12. Tandai titik I. Dari titik I, tarik garis lurus, kemudian hitung 1/2 lebar punggung, yaitu 37/2, sama dengan 18,5. Tandai titik C. Pada titik G, tarik garis lurus bersiku, lalu hitung 1/4 lingkar badan min 1 cm. Lingkar badan 92/4 min 1 cm sama dengan 22. Tandai titik K.
Dari titik H, tarik garis lurus, tentukan lingkar pinggang 1/4 lingkar pinggang min 1, yaitu 70/4 min 1, yaitu 16,5, tandai titik L. Dari titik L, keluar 2 cm untuk penambahan kupnat, tandai titik M. Pada garis K, tarik garis lurus bersiku ke bawah sejajar dengan garis K, lalu tandai K aksen. Dari titik K aksen, turun 0,5 cm, tandai K2, lalu tarik garis H ke K2. Pada titik M, tarik garis miring ke titik K. Dari titik G, turun 4 cm, tandai titik N. Sebelumnya, hubungkan titik E, J, K untuk membuat kerung lengan. Hubungkan titik B ke F untuk kerung leher belakang. Kembali ke titik N, dari N tarik garis dengan panjang 1/2 lebar dada min 1 cm, yaitu 18/2 min 1, sama dengan 8 cm. Tandai huruf O, lalu hubungkan dan tarik garis putus-putus sebagai garis bantu. Dari titik H ke samping sama dengan N ke O, yaitu 8 cm. Tandai huruf O aksen, kemudian tarik garis lurus O ke O aksen. Karena dari LM keluar 2 cm, maka dari titik O aksen keluar 2 cm ke kanan dan ke kiri masing-masing 1 cm. Lalu, tarik garis dari O ke O aksen, tandai titik kupnat kanan dan kiri huruf P. Selanjutnya, bagian depan dari titik A ke B 1/6 lingkar leher plus 0, cm, 1/6 kali 36 plus 0,5 sama dengan 6,5. Kemudian B ke C, panjang bahu 12 cm. Dari C, turun 3,5 titik D. Kemudian hubungkan titik B ke D, lalu tarik panjang bahu 12 cm, titik E. A ke F sama dengan A ke B plus 1. Jadi 6,5 plus 1 cm sama dengan 7,5 cm. Buat garis kotak pertolongan, lalu hubungkan garis miring dari titik A bagi jadi 3 bagian, lalu hubungkan membentuk kerung leher.
Garis A ke G 1/2 panjang punggung plus 1,5, yaitu 37/2 sama dengan 18,5 plus 1,5 sama dengan 20 titik G. Tarik garis lurus, hitung 1/4 lebar badan plus 1 cm sama dengan 24 cm. Ini adalah titik K. Dari titik K, tarik garis lurus ke bawah, panjangnya sama dengan bagian belakang K ke K2. Tarik garis datar ke TM dari titik K2, tandai titik H. Dari titik H turun 3 cm, tandai H aksen. Kemudian dari H aksen, tarik garis mendatar 1/4 lingkar pinggang plus 1 sama dengan 18,5 titik L. Dari L, keluar 3 cm titik M. Garis F ke G dibagi 2, tandai titik I. Kemudian, tarik garis lurus untuk menentukan lebar muka. Lebar muka 1/2 lebar muka, sama dengan 32/2 sama dengan 16 titik C. Hubungkan titik E, J, K membentuk kerung lengan. Kembali ke garis titik M, tarik M ke K untuk garis pinggang. Menentukan titik N, tinggi dada dari leher, F ke N sama dengan 18. N ke O 1/2 jarak atau lebar dada sama dengan 18/2 sama dengan 9 cm titik O. Tarik garis lurus ke bawah, titik O aksen, jarak H aksen ke O aksen sama dengan N ke O. Dari O aksen keluar masing-masing kanan dan kiri 1,5 cm, tandai titik P, lalu hubungkan membentuk kupnat. Lalu untuk menentukan kupnat samping dari titik M naik 7 cm. Tarik garis miring ke titik O. Kemudian naik 3 cm. Jarak garis miring atas sama dengan garis miring bawah. Jadi ukur dulu bagian garis miring bawah, kemudian garis miring atas,
hubungkan ke titik O membentuk pugnat sisi. Tanda titik 2 atas artinya kedua garis sama panjangnya. Tandai pola depan dengan spidol atau pensil atau pulpen warna merah dan bagian belakang dengan warna biru. Inilah hasil jadi pola sistem dressmaking.